Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keila Carinda Permatasari dari kelas 9I absen 14 akan membawakan materi ujian praktek informatika yaitu keamanan digital. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bawa dari materi tersebut. Pengertian keamanan digital. Keamanan digital adalah upaya untuk melindungi data, perangkat, dan identitas digital dari ancaman dunia maya. Ini mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi seperti kata sandi dan data identitas, perangkat digital seperti komputer, ponsel, dan tablet, akses ke internet termasuk penggunaan jaringan yang aman dan pengelolaan hak akses. Tujuan utama keamanan digital adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Berikut adalah jenis ancaman digital. Phishing, tindakan penipuan yang dilakukan untuk mencuri informasi pribadi atau sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data login dengan menyamar sebagai entitas atau individu yang terpercaya. Biasanya, phishing dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang terlihat seperti aslinya. Tujuannya agar korban tanpa sadar memberikan informasi pribadinya kepada penyerang. Malware, singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari sistem komputer atau jaringan. Contoh malware termasuk virus, menyebar dengan menempel pada file atau program lain. Worm, menyebar secara otomatis tanpa bantuan pengguna. Trojan, menyamar sebagai program yang sah, tapi sebenarnya berbahaya. Spyware, mengawasi aktivitas pengguna secara diam-diam. Ransomware, mengunci data dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Tujuan utama malware biasanya adalah mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan keuntungan ilegal. Hacking, kegiatan yang dilakukan untuk mengakses sistem komputer, jaringan, atau data secara ilegal atau tanpa izin, biasanya dengan tujuan mencuri informasi, merusak sistem, atau mencoba mengeksploitasi kelemahan keamanan. Namun, dalam konteks tertentu, hacking juga bisa merujuk pada kegiatan yang bersifat etis, seperti ethical hacking, di mana seseorang biasanya disebut white hat hacker menguji keamanan sistem untuk membantu memperbaikinya. Spyware, jenis perangkat lunak software berbahaya yang dirancang untuk memata-matai aktivitas pengguna di perangkat mereka tanpa sepengetahuan atau izin pengguna tersebut. Spyware bisa mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau password, data kartu kredit, riwayat penelusuran internet, informasi login, aktivitas keyboard atau keylogin. Biasanya, spyware tersembunyi di dalam program yang tampak sah atau terpasang melalui tautan atau lampiran yang tidak aman. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari pencurian identitas hingga pemantauan aktivitas oleh pihak tertentu. Cara melindungi diri secara digital. Menggunakan password yang kuat. Kita perlu menggunakan password yang kuat karena melindungi data pribadi. Password yang kuat membantu mencegah orang lain mengakses akun pribadi kita seperti email, media sosial, atau akun keuangan. Menghindari peretasan. Password yang lemah mudah ditebak oleh hacker. Dengan password yang kuat, risiko peretasan jadi lebih kecil. Keamanan identitas. Jika akun diretas, identitas kita bisa disalahgunakan untuk penipuan atau kejahatan digital lainnya. Melindungi privasi orang lain. Dalam beberapa kasus, akun kita juga menyimpan data orang lain, misalnya kontak atau pesan. Password yang kuat ikut menjaga privasi mereka. Mencegah kerugian finansial. Akun bank, dompet digital, atau belanja online bisa jadi target peretas.
password yang kuat membantu menjaga keamanan finansial. Aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Kita harus mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA karena beberapa alasan. Melindungi dari serangan phishing. Autentikasi 2 faktor membuat lebih sulit bagi penyerang untuk mendapatkan akses ke akun kita, bahkan jika mereka memiliki kata sandi kita. Mengurangi risiko pencurian identitas. Dengan autentikasi 2 faktor, penyerang tidak dapat mengakses akun kita hanya dengan menggunakan kata sandi yang dicuri. Mengharuskan kode verifikasi. Autentikasi 2 faktor meminta kode verifikasi yang dikirimkan ke perangkat kita, sehingga hanya kita yang dapat mengakses akun. Mengurangi kemungkinan akses tidak sah. Dengan autentikasi 2 faktor, kemungkinan akses tidak sah ke akun kita berkurang secara signifikan. Melindungi data sensitif. Autentikasi 2 faktor membantu melindungi data pribadi dan sensitif kita dari akses tidak sah. Meningkatkan kepercayaan. Dengan mengaktifkan autentikasi 2 faktor, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan layanan online. Dengan mengaktifkan autentikasi 2 faktor, kita dapat meningkatkan keamanan akun kita dan melindungi data pribadi kita dari akses tidak sah. Jangan sembarangan klik tautan. Kita tidak boleh sembarangan mengklik tautan karena bisa berisiko terhadap keamanan dan privasi kita. Beberapa alasannya yaitu phishing. Tautan palsu bisa mengarahkan kita ke situs tiruan yang dibuat untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau data kartu kredit. Malware. Tautan bisa mengunduh virus, ransomware, atau program jahat lainnya ke perangkat kita tanpa sepengetahuan kita. Penipuan. Bisa jadi tautan tersebut adalah bagian dari modus penipuan yang mencoba membuat kita memberikan uang atau data penting. Pengalihan tidak aman. Tautan bisa mengarahkan ke situs dewasa, kekerasan, atau konten yang tidak pantas tanpa peringatan. Peretasan akun. Jika kita mengklik tautan dari akun media sosial yang diretas, bisa jadi akun kita sendiri ikut menjadi target peretasan. Gunakan antivirus dan firewall. Kita harus menggunakan antivirus karena beberapa alasan, yaitu melindungi dari virus. Antivirus dapat mendeteksi atau menghapus virus yang dapat merusak sistem komputer kita. Melindungi dari malware. Antivirus dapat melindungi dari berbagai jenis malware, termasuk trojan, spyware, dan ransomware. Melindungi data pribadi. Antivirus dapat membantu melindungi data pribadi kita dari akses tidak sah atau pencurian. Mencegah kehilangan data. Dengan melindungi dari malware, antivirus dapat membantu mencegah kehilangan data yang disebabkan oleh serangan malware. Mengupdate sistem. Antivirus dapat membantu mengupdate sistem kita dengan patch keamanan terbaru. Menghindari gangguan sistem. Antivirus dapat membantu menghindari gangguan sistem yang disebabkan oleh malware atau virus. Mengoptimalkan kinerja sistem. Dengan melindungi dari malware, antivirus dapat membantu mengoptimalkan kinerja sistem kita. Dengan menggunakan antivirus, kita dapat meningkatkan keamanan sistem kita dan melindungi data pribadi lebih dari ancaman malware. Etika dan tanggung jawab di dunia digital. Kita dapat melakukannya dengan tidak menyebarkan hoaks. Menghormati privasi orang lain. Tidak membajak software. Tidak melakukan cyberbullying. Kesimpulan dari keamanan digital adalah bahwa menjaga keamanan data dan aktivitas di dunia digital sangat penting untuk melindungi privasi, mencegah penyalahgunaan informasi, dan menghindari ancaman siber seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyebaran malware. Pengguna harus selalu waspada dengan menerapkan langkah-langkah seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak secara rutin,
tidak sembarangan mengklik tautan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi di internet. Sekian dari saya, Keila Carinda Permatasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.